Ya, halo Bung, apa kabar? Selamat datang kembali di video Roni Tua Manurung Channel ya. Salam data, salam fakta, salam opini, dan salam logika. Bung, kali ini kita akan membahas video dalam channel YouTube Amin Rais. Pak Amin Rais itu yang biasa, yang disebut sebagai Bapak Reformasi di Indonesia. Yang dalam channel YouTube-nya, dia mengkritik habis pemerintah atau mengkritik habis rejim yang ada saat ini akibat tewasnya 6 anggota FPI. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan siapalah saya yang sebagai masyarakat biasa berkomentar atau menanggapi, memberikan tanggapan terhadap video Amin Rais ini. Tapi saya punya prinsip, setiap orang di negara ini mempunyai kedudukan yang sama, serta negara menjamin kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat selama itu tidak melanggar hukum dan undang-undang. Termasuk kebebasan untuk menanggapi videonya Amin Rais ini ya. Jadi saya berhak dong, walaupun kita katakan sebagai rakyat jelata lah gitu ya. So, sebelum masuk ke video, saya sudah menyaksikan dengan benar-benar, dengan serius video Amin Rais ini. Mulai dari opening sampai dengan video selesai. Dan saya sangat tertarik, sangat terpikat dengan cara Pak Amin Rais menyampaikan isi videonya dengan gestur yang lembut, dengan gaya yang elegan, yang dapat dipercaya, serta background musik yang sangat menawan ya, background musik yang sangat menyejukkan. Saya sangat terpikat akan hal itu. Sebenarnya saya udah lama lihat Pak Amin Rais di media-media televisi nasional ya, dan baru dengan melihat video ini saya jadi paham benar, jadi paham betul bahwa Amin Rais adalah seseorang yang bisa menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai dengan apa yang dia mau. Dia punya kekuatan di situ. Dia bisa menciptakan kondisi dan situasi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia bisa mempengaruhi orang dengan baik sekali. Itu kelebihan dari Amin Rais. Oke, so let's check the video. Dalam video ini kita akan mengambil poin-poin penting saja yang menurut saya yang sangat penting yang dia sampaikan di dalam video. Jadi kita tidak akan putar video secara keseluruhan, tapi kita akan putar poin-poin atau menit-menit tertentu aja dalam video yang saya anggap penting. Oke? Pertama, kita pergi ke menit 014 ya. Kita lihat apa yang dia katakan di menit 014. Saudaraku, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kejadian yang amat sangat mengejutkan, yaitu lenyapnya 6 nyawa, 6 jiwa dari Laskar FPI di sekitar Tol Cikampek. Oke, di sini dalam video ini Pak Amin ingin memberikan pendapat terkait dengan tewasnya 6 Laskar FPI. Itu sah-sah saja. Setiap warga negara, mau dia kedudukannya siapa, mau pejabat negara atau rakyat biasa sekalipun, semua bebas untuk mengemukakan pendapat. Kita lanjut lagi di menit 343. Dalam hati bagaimana mungkin ada 6 nyawa jam setengah 1 malam ya, Laskar yang sesungguhnya ya katanya ada celurit, katanya ada senjata api, walau alam ya. Ya, di sini Pak Amin mengatakan bahwa ada celurit dan senjata api, walaupun dia pakai kata katanya ya, artinya mengacu kepada pernyataan polisi. Artinya kita sekarang ini berpegang kepada pernyataan polisi yang dipakai oleh Pak Amin bahwa Laskar itu membawa senjata berupa celurit dan senjata api. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Laskar FPI ini sudah melanggar aturan hukum di Indonesia. Karena kenapa? Karena secara undang-undang mereka sudah salah. Di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 mengatakan bahwa setiap orang yang tidak ada hak untuk membawa senjata apa saja, itu berlawanan dengan hukum dan dapat dipidanakan ya. Makanya dengan mereka si Laskar FPI ini sudah membawa senjata pada saat itu sesuai dengan pernyataan Pak Amin Rais yang dia kutip dari keterangan pers dari pihak kepolisian. Dengan begitu mereka benar-benar sudah menyalahi aturan hukum di Indonesia ini. Jadi tidak ada cerita lagi ya, sudah salah ya kan, dari awal sudah salah bawa senjata yang mereka tidak punya wewenang, tidak punya izin, mereka bawa ya kan. Salah tidak? Ya salah dong. Oke, ini tidak terbantahkan ya. Sekarang kita lanjut ke menit 358.
Saudaraku, ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat zalim. Rejim ini sudah sangat zalim, kata Amin Rais begitu. Kalimat zalim ya teman-teman, kalimat zalim itu menggambarkan sebuah sifat yang kejam, yang bengis, yang tidak berkemanusiaan ya, suka melihat orang lain menderita dan sengsara, melakukan penganiayaan. Itu kalimat zalim. Pertanyaannya, kenapa Pak Amin Rais berani mengatakan rejim ini sudah zalim, ya kan? Apa yang dizalimi? Siapa yang dizalimi? Laskar FPI yang meninggal itu. Buktinya Pak Amin Rais ada bukti tidak mengatakan seperti itu? Kalau memang nggak ada bukti, tunggu proses penyidikan kan masih berlanjut, proses hukum pun masih berlanjut, ya kan? Jangan mengeluarkan statement yang seperti itu yang tidak berdasar. Kata-kata zalim itu tidak cocok digunakan dari seorang tokoh terhadap pemerintah yang sedang melakukan tugasnya terhadap lembaga negara. Tapi ketika nanti pada saatnya sudah dilakukan semuanya, perkara segala macam sudah digelar sampai selesai, kalau memang ketahuan zalim, baru bilang zalim ya. Sebelum ketahuan, tidak ada yang berhak untuk mengeluarkan statement itu. Sekarang kita lanjut ke menit 4.19. Jadi masih ada waktu ya untuk bertobat. Pak Amin tiba-tiba di sini, oh masih ada waktu untuk bertobat. Ini dia katakan terhadap rejim yang zalim ini katanya. Pak, jangan katakan sama mereka. Pak Amin pergi ke penjara ya, ke orang-orang sudah jelas bahwa mereka sudah melakukan tindakan kriminal, ya kan? Ada pembunuh di situ, ada penganiaya, ada pencuri segala macam. Ke sana katakan supaya mereka bertobat, ya kan? Jangan sama rejim ini yang Pak Amin bilang rejim-rejim ini, pemerintahan ini jangan. Mereka kan belum jelas. Pak Amin kan cuma opini sendiri. Jangan bilang mereka harus bertobat. Itu penjara banyak-banyak, jalanin 1, 2, 3, 4, bilang sama napi-napi situ, kamu harus bertobat, kamu harus bertobat, kamu harus bertobat. Itu baru ya. Jangan sama sesuatu yang belum jelas duduk perkaranya. Sekarang kita lanjut ke menit 4.58. Jadi tolong ini diendapkan ya. Karena kalau sudah lepas kendali ya, saya khawatir apa yang ada di Sudan, apa yang ada di Suriah, ada yang di Irak, di Yaman, dan berbagai seantero negeri muslim yang karena kezaliman rezimnya itu terjadi sesuatu yang tidak kita ingin bersama. Pak Amin. Ini yang tidak benar, kata-kata seperti ini yang bisa memperkeruh suasana, yang bisa membuat suasana menjadi tidak baik ya. Kata-kata yang seperti ini, kata-kata adalah pedang yang sangat tajam. Kata-kata ini sangat tajam dan itu bisa merusak suasana. Terlalu berlebih dan seolah-olah membuat suasana seperti sudah menegangkan dan mencekam. Ini suasana Indonesia sekarang ini menurut gambarannya Pak Amin. Itu terlalu, istilahnya anak muda sekarang terlalu lebay ya. Sebagai seorang warga negara yang baik, Amin Rais tidak seharusnya mengeluarkan perkataan seperti ini. Nggak pantas sama sekali. Karena faktanya ya, saya sendiri sebagai masyarakat tinggal di lingkungan masyarakat melihat semuanya biasa aja, orang bekerja pagi, bangun, pergi kerja, pulang ya kan, semua berjalan normal, nggak ada yang seperti Amin Rais bilang. Kalau misalkan lepas kendali bisa suasana bisa seperti Sudan, di Suriah, di Irak, di Yaman. Enggak, lingkungan masih aman-aman aja, lingkungan masih oke-oke aja. Kecuali nih kalau misalkan ada gerakan underground yang hanya beberapa orang yang tahu, gerakan bawah tanah yang menyiapkan strategi hal segala macam yang orang-orang tidak tahu ya, untuk membuat sesuatu kericuhan, kekacauan di negara ini. Mungkin orang-orang tertentu aja yang tahu, tokoh-tokoh tertentu aja, who knows ya, itu mungkin bisa jadi ya kan. Itu kita sebagai masyarakat tidak tahu ya kan, gerakan-gerakan seperti itu. Tapi so far lingkungan tinggal dan dimanapun kita pergi aman aja, nggak ada masalah, nggak ada suasana menegangkan, mencekam, itu nggak ada. Oke, mungkin Bung, siapa saja yang mau nonton video ini bisa membantu Pak Amin ya, tuliskan di kolom komentar jika kondisi lingkungan tempat tinggal Bung sendiri mengalami suasana yang seperti disebutkan ya, ada tanda-tanda lah,
kayak suasana menegangkan, mencekam ya kan. Kayak suasana bisa nanti seolah-olah ada tanda-tanda masyarakat itu lepas kendali ya kan. Coba ditulis di kolom komentar, ada nggak suasana yang seperti itu di lingkungan masing-masing ya. Kalau nggak ada berarti Amin Rais ngomongnya ngawur. Tolong dibantu ditulis di kolom komentar. Oke? Sekarang kita lanjut ke menit 6.29. Jadi Mas Jokowi, ini imbauan saya pada Anda ya, tolong ya Anda kendalikan ya, karena semua itu bermuara kepada saudara Jokowi. Iya, ini udah parah sekali sih. Iya benar. Ini sudah tuduhan sih. Tuduhan yang benar-benar nyata ya. Ini yang benar-benar saya tidak suka dari seorang Amin Rais ya. Ini tuduhan yang tidak ada fakta, tidak ada bukti. Dengan perkataan ini ya, jangan mengatakan bahwa semua permasalahan ini bermuara kepada Presiden Jokowi. Seharusnya aparat keamanan dengan tegas tangkap ini orang. Tangkap. Karena kenapa? Dia mengeluarkan statement yang tidak tahu faktanya, kejelasannya bagaimana. Dia menuduh seorang kepala negara, peristiwa ini bermuara kepada kepala negara Indonesia. Kalau dia punya bukti, buktikan. Kalau dia punya data, buktikan ya. Tapi dengan statement yang seperti ini parah benar sih, parah benar. Dengan statementnya Amin Rais seperti ini, harusnya ini orang bisa ditangkap. Saya kenapa berani mengatakan seperti ini? Karena memang kita warga negara, walaupun katanya Amin Rais seorang tokoh nasional, bapak reformasi, tapi bagi saya, kita semua punya kedudukan yang sama sebagai warga negara, ya kan? Pernyataannya itu adalah sesuatu yang salah yang bisa dijadikan bukti untuk menangkap dia, karena dia sudah menuduh seseorang dengan sesuatu fakta yang belum tentu kebenarannya. Aparat keamanan harus benar-benar perhatikan ini. Sekarang kita masuk ke menit 6.41. Oke? Maaf kalau saya kelihatan agak marah, memang saya emosi agak marah. Marah ikhlas sekali lagi. Pak Amin, ya kita tahu Bapak itu lagi emosi, lagi marah ya. Kita hanya bisa menghimbau jangan seperti itu, udah tua, marah-marah itu nggak baik buat kesehatan. Nanti heart attack, terjadi kenapa-kenapa, kan bingung jadinya. Kita nggak mau kehilangan seorang Amin Rais yang tokoh nasional yang penting itu, nggak mau. Jadi jangan sampai marah-marah lagi, supaya nggak timbul penyakit yang macam-macam. Emosinya tolong dikontrol ya, oke Pak Amin. Sekarang kita masuk ke menit 6.50. Saya melihat ini sudah gawat ini, ya betul ya. Ini betul-betul sudah gawat, bisa lepas kendali. Ya. Lagi-lagi Pak Amin mengatakan gawat, betul-betul sudah gawat, bisa lepas kendali. Pak Amin, ya jangan menggiring opini dengan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi bingung. Sebagai tokoh nasional itu harusnya membuat pernyataan-pernyataan yang menenangkan warga. Ini lepas kendali, ya gawat, kata-kata seperti itu faktanya tidak ada, dikeluarkan itu sama dengan omong kosong sih itu ya. Dari seorang tokoh yang katanya tokoh negara itu omong kosong. Jadi saya nggak tahu pemikirannya seperti apa, mungkin karena saking kritikannya ya cukup tajam sama pemerintah, ya nggak tahu mau kritik apa, mungkin ini kesempatan untuk mengkritik pemerintah, dia mengeluarkan statement-statement yang tidak berguna sama sekali. Oke teman-teman, itu adalah tanggapan mengenai video dari YouTube channelnya seorang Amin Rais. Jadi saya tidak ada maksud apa-apa buat video tanggapan ini, karena saya merasa sebagai warga negara ya yang mempunyai kedudukan sama, saya juga mempunyai hak untuk menanggapi statement-statement atau pernyataan yang saya anggap tidak benar ya, supaya tidak terlalu melebar kemana-mana ya kan. Jadi orang itu kalau besok-besok mau buat video, mau besok-besok mau buat pernyataan, mikir dulu ya kan, mikir dulu, jangan asal ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya, tentunya dengan video-video yang lebih bermanfaat. Salam data, salam fakta, salam opini, dan salam logika.